Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya senang nih kedatangan tamu istimewa. Nah, yang sebenarnya bukan pertama kali sih berkunjung ke sini. Ini Pak Ahmad Nur Wahid. Saya ada yang memang manggilnya Gus Jenderal, Pak Ahmad. Pokoknya panggilannya macam-macam lah. Saking rileksnya gitu ya. Nah, Pak Ahmad ini, Mas Ahmad ini. Saya mengenalnya beliau dulu itu di BNPT. Ya, urusannya itu soal penanggulangan radikalisme lah. Yang keras-keras lah. Yang keras-keras gitu kan. Nah, tapi kan meluas, perhatiannya meluas tentang segala hal termasuk soal isu-isu politik tentang hubungan antara kenapa sih sekarang ini ideologi lah ya. Soal ideologi ya, soal kenapa sih sekarang ini banyak sekali kebencian terhadap Pak Jokowi gitu misalnya ya soal itu. Dan setelah dari BNPT, Pak Ahmad, Jenderal Purnawirawan Ahmad Nur Wahid ini sekarang staf sus bidang rekonsiliasi. Ya, penegakan keadilan dan rekonsiliasi. Penegakan keadilan dan rekonsiliasi di bawah Pak Pratik ya. Menko PMK. Menko PMK. Jadi selamat datang lagi ke Cokro. Makasih. Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Ini momentumnya Agustusan. Selamat Mas malam. Ahmad. Jadi ini Salam kita semua. merayakan kemerdekaan itu kan juga merdeka dari rasa takut. Rasa takut terhadap terorisme, terhadap radikalisme, terhadap intoleransi, gitu ya. Jadi itu kan sesuatu yang juga perlu kita renungkan, gitu. Nah, saya nggak tahu gimana mulainya ya, tapi gini, saya itu sebenarnya sebelum kita ngobrol ini kan tektokan di WA tentang video Guru Gembul ke tempatnya Harry Pras. Harry Pras. Ya, itu menarik sekali. Guru Gembul kan kita tahu lah, kontennya kan wah banyak sekali penontonnya gitu ya. Harry Pras ini kita tahu sudah berbulan-bulan ini nantang Bahar Smith. Ya, untuk bukan hanya fisik tapi nantang adu pemikiran. Tapi nggak dilayani, nggak ditanggapin, kayak takut atau gimana karena tapi Bahar Smith menurut Harry Pras kalau dengan yang lemah itu main fisik. Kan ada videonya itu ya Mas Ahmad yang dia ada santrinya yang dan sudah diproses hukum. Sudah diproses dan hukum divonis, gitu kan. Nah, ini menarik ini dari situ kemudian saya ngobrol, wah gimana kalau kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih sebenarnya isu tentang radikalisme saat ini, isu tentang intoleransi saat ini gitu ya, dan dikaitkan dengan politik, terus juga soal rekonsiliasi atau jembatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, keberlanjutan itu bagaimana dan seterusnya. Itu udah politik lah ya. Nah, itu udah politik. Tapi politik moderasi nggak apa-apa. Politik moderasi, ya. Monggo, silakan cerita gimana? Kalau Guru Gembul ini kan orang atau konten kreator atau seorang guru karena memang dia basicnya guru betul. Yang memang ingin mengedukasi publik ya untuk bisa berwawasan terbuka. Ya, karena memang kalau lihat stylenya Guru Gembul ini kan ideologinya beliau sangat moderat ya. Justru karena moderatnya itu luar biasa sehingga sangat open mind. Sangat terbuka, ya. Walaupun beliau saya yakin tidak suka juga dengan liberalisme, tapi liberal, tapi tidak liberalisme. Dia mengkritik juga liberalisme. Dia mengkritik, dia berani untuk mengkritik banyak kalangan, sehingga juga banyak dimusuhin. Betul. Sehingga ada yang ngecap dia nggak punya ideologi. Padahal ideologi dia itu moderat, sangat moderat dan beliau liberal, terbuka pemikirannya dan gentle. Yang berbeda pendapat pun didatangi, diajak diskusi dan lain sebagainya. Ini yang luar biasa bagi diri beliau. Sehingga ketika Guru Gembul mendatangi Harry Pras, Harry Pras yang notabene juga konten kreator dan pahamnya cenderung ke Salafi atau Wahabi. Guru silat itu ya? Dia basicnya seorang pesilat juga. Pesilat. Kebetulan saya pembina PSHT ya. Jadi ini termasuk aset pesilat lah ya yang bagus lah yang harus selalu ini. Badannya kan itu jangan-jangan bikin Bahar Smith takut juga kan. Nah, yang lucu antara
ideologi atau pahamnya Harry Pras sama Bahar Smith itu beda. Oke. Kalau Harry Pras itu kan kecenderungan ke Salafi. Nah, Salafi itu kan biasanya nggak suka dengan TBC. Oh, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Nah, Oke. sementara Bahar Smith itu kan dari kaum atau klan Pahlavi yang kecenderungan justru sebaliknya. Jadi ini tidak sekedar personal, tapi juga ideologi juga. Oke. Ya, Apalagi ditunjang dengan merebaknya fenomena polemik nasab. Oke, ya. Tapi polemik nasab ini juga sebenarnya banyak hikmahnya ya. Hikmahnya memunculkan kesadaran kolektif bagi masyarakat, khususnya para warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama. Dan juga meminimalisir ya disinformasi atau misinformasi. Selama ini kan antara NU sama Muhammadiyah, ini kan NU itu dianggapnya sebagai sarang TBC. Tahayul, bid'ah, khurafat, ya kan? Nah, begitu ada polemik nasab yang notabene melawan segala bentuk khurafatisme, melawan kultus individu atau kastaisme. Nah, ini Muhammadiyah baru ternyata ajaran NU yang sesungguhnya tidak seperti yang dipersepsikan selama ini. Sehingga bisa membangun quote and quote rekonsiliasi jembatan lah seperti itu. Karena memang kalau soal pemujaan terhadap habaib itu memang jarang sekali atau nggak ada ya di kalangan Muhammadiyah ya. Iya di NU. Maksudnya di NU dan di Betawi, kalangan Betawi. Tapi sekarang kan banyak sekali kalangan NU yang kritis. Setelah ada diskursus yang meluas soal nasab itu, polemik nasab itu. Dan salah satu yang paling aktif kan Rhoma Irama ya. Penghaji itu gencar sekali itu. Nah, kami kan Terus Sinten itu yang dari Kiai Imad ya. Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin apa gitu ya. Dr. Sugiharto ya. Nah, kalau kami sebagai aparat negara yang tadi sampaikan pensiun ya. Saya memang surat pensiunnya itu yang saya lihat itu sudah diteken di Sekmil sana. Tapi sampai sekarang nggak dikasihkan. Belum dikasihkan. Ya. Jadi ini masih Brigjen Purnawirawan? Belum Purnawirawan? Saya kan bukan Brigjen. Saya kan sudah Irjen. Irjen. Berarti ketinggalan informasi nih. Itulah. Gus Sahal ini. Gara-gara jarang ketemu ya begini nih. Oke. Jadi, tapi whatever lah, saya ini kan prajurit Bayangkara. Prajurit Bayangkara itu disumpah dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Nah, Satya atau sumpah kesetiaan yang pertama itu namanya Satya Prabu. Setia kepada negara dan pemimpinnya. Artinya prajurit Bayangkara wajib setia kepada negara dan pemerintahan yang sah, pemimpinnya yang sah. Ulil Amri. Hati Allah, hati Rasul, wa ulil amri. Jadi ketika kami melihat ada senior, ada apa ya, kok ada narasi ingin memakzulkan presiden, memakzulkan wapres, saya heran. Padahal sumpah itu sampai mati nggak dicabut. Jadi walaupun saya purna sekalipun, ya tetap berlaku sumpah itu. Kritik wajib, tapi kritik yang konstruktif, yang membangun, kan begitu ya, yang edukatif dengan etika, dengan adab. Yang ada kan justru membangun kebencian, membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah dengan hoax, fitnah, adu domba. DFK ini yang sering kami sebut, seharusnya yang diperintahkan Tuhan itu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ini justru nyamar ma'ruf nyambil mungkar. Nyamar ma'ruf nyambil mungkar. Casingnya dia seolah-olah membela kebenaran, membela keadilan, kan begitu ya. Tapi dengan cara-cara yang dilarang oleh agama maupun dilarang oleh hukum, begitu. Nah, Gus Jenderal, nah ini saya pakai istilah obrolan yang rileks. Itu kan, ini saya pengen kembali ke soal tadi, soal radikalisme dan intoleransi apa ya. Kalau kita bandingkan ya dengan
katakan aja 5 tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya lah. Itu kan suasananya kan beda sekali kan Indonesia saat ini dengan saat itu kan bahkan sebelum HTI dan FPI dibubarkan itu kan kayaknya mereka itu kayak sebagai yang paling gitu loh istilahnya. Paling bertakwa, paling islami. Dan paling menjalankan tadi amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Palingnya Rizik Syihab kalau ngomong apa gitu langsung gaungnya kemana-mana. Takbir kan. Tapi sekarang ini kan kelihatannya mereka itu landai dan cenderung kayak melemah kan gitu ya. Saya nggak tahu apakah melemah atau apa. Tolong nanti dijelaskan. Kan track record Pak Ahmad di BNPT kan pasti udah tahu lah gitu bagaimana tren ininya ya. Sebenarnya yang terjadi. Misalnya kayak Rizik Syihab kan tetap selalu bikin tausiah rutin kan. Tapi kan sekarang gaungnya nggak kerasa. Terreduksi ya. Terreduksi salah satunya soal tadi itu soal polemik, orang mulai kritis tentang polemik tentang nasab dan seterusnya. Tapi kan ada perubahan di kalangan masyarakat itu sendiri juga kan gitu. Atau misalnya kalau pas Ramadan gitu kan, dulu kan orang Ramadan kan takut sweeping apa gitu kan. Sekarang kan santai aja gitu kan. Nah ini gimana Pak Ahmad melihat sebenarnya apa yang terjadi dengan kehidupan radikalisme, intoleransi dan seterusnya di Indonesia. Ini statusnya itu seperti apa? Gimana sekarang ini? Radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu sejatinya tidak ada kaitannya dengan agama apapun, apalagi dengan Islam. Kalau ada orang mengaitkan, yakinlah bahwa keterkaitan itu bukan pada agama, tapi pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Dan ini biasanya menunggangi agama mayoritas di suatu negara atau di suatu wilayah. Nah kebetulan di Indonesia ini mayoritas Muslim, sehingga teroris yang ditangkap dan ditahan itu semuanya ya. KTP-nya Muslim. Tapi kalau kita bicara terorisme di India sana, pelakunya oknum yang beragama Hindu. Karena di sana mayoritas Hindu. Di Myanmar, pelakunya oknum yang beragama Buddha. Karena di sana mayoritas Buddha. Justru umat Islam di sana jadi korbannya. Nah ini dulu, satu. Kemudian yang kedua, realita dengan Indonesia. Jadi teroris itu kan hilirnya. Teroris itu bukan tujuan. Teroris itu salah satu strategi, salah satu instrumen untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan sebenarnya adalah kekuasaan. Kekuasaan yang ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi agama menurut versi mereka, ya kan? Nah, pola atau cara strateginya ada yang dengan kombatan terorisme. Ada yang melalui demokrasi masuk partai dan ormas dan lain sebagainya. Dari dalam lah, berjuang dari dalam. Ada yang melalui dakwah. Nah ini polanya seperti itu. Nah konteks HTI, FPI ya kan, ini sebenarnya kekuatan kelompok kanan karena memang mayoritas bangsa Nusantara negara Indonesia itu Muslim kan. Sebelum HTI dan FPI dibubarkan, ada riset atau survei yang dilakukan oleh institusi negara dalam hal ini BNPT bahwa indeks potensi radikalisme yang ada di Indonesia ini sampai lebih dari 50% saat itu. Dan mungkin Gus Sahal ingat ketika HTI show of force ketika di Istora Senayan sedemikian rupa itu dan kan. Disiarkan di TVRI. Ya. Jadi pernah setinggi setinggi itu. Lebih dari di atas 50%. Nah, makanya kalau saat itu dilakukan referendum bahaya juga NKRI bisa bubar itu kan. Karena memang infiltrasi ideologi ini kan terjadi pasca reformasi. Pasca reformasi, undang-undang anti subversif dicabut. Ya kan, sehingga praktis ideologi-ideologi transnasional baik
transnasional kanan, di situ ada Wahabi, ada Khilafahisme, Wahabisme, kemudian ada ekstremisme lainnya berupa liberalisme, kapitalisme, sekularisme, ya kan? Itu menginfiltrasi seluruh lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan beragama. Semuanya euforia lah itu ya. Euforia. Maka puncaknya sampai seperti itu. Nah, baru pemerintahan Pak Jokowi. Ya, nanti relevansinya kenapa Pak Jokowi kok dibenci. Oke. Baru setelah 2014, kemudian Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian waktu itu kan masih ada 212 begitu besar juga ya. Nah, dari situ kan 2017-an kalau nggak salah betul. Hizbut Tahrir, HTI dengan pertimbangan ya Kamtibmas, pertimbangan keamanan nasional dan pertimbangan yuridis, maka dibubarkan. Tetapi sekali lagi dibubarkan bukan ideologinya yang dilarang, tapi dibubarkan ormasnya. Oke. Sehingga ideologinya pun masih merebak. Toh demikian, dengan pembubaran Hizbut Tahrir atau HTI itu, survei di 2019, indeks potensi radikalismenya turun. Dari yang tadinya lebih dari 50%, maka di 2019 turun menjadi 38,4%. Ini 2019 ini setelah Pilpres kedua atau sebelum? Saat itu pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun, kemudian biasanya itu diumumkan akhir tahun. Oke. Nah, kalau kita bicara indeks potensi radikalisme itu ada 4 indikatornya. Yang pertama, dia tidak konsisten terhadap konsensus nasional. 4 konsensus nasional kan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dan mereka paham ini tidak komitmen terhadap konsensus ini. Kemudian mereka eksklusif dan intoleran terhadap keragaman dan perbedaan yang menjadi sunatullah. Kemudian yang ketiga, mereka tidak akomodatif dan tidak menghormati budaya tradisi kearifan lokal. Dia anti tahlil, anti yasinan, bla 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 lah ya. Anti wayang ya kan. Kemudian yang keempat, mereka pro terhadap kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Verbal itu maksudnya misalnya menuduh sesat, kafir, pokoknya itu karena ini memang paham takfiri. Ya. Nah, itu indikatornya. Tetapi ada satu lagi indikatornya, sebenarnya mereka juga cenderung anti terhadap pemerintahan yang sah. Cuman pandainya mereka berselancar dengan memanfaatkan demokrasi, maka dia kayak bersiasah atau bertakiyah. Ya, orang mereka tujuannya kan gerakan politik kekuasaan. Jadi terhadap pemerintahan sah yang ada dengan sistem demokrasi mereka sebenarnya menyusup lah. Nah, seperti itu. Nah, di 2019 turun. Di angka 38,4. Itu sebelum FPI dibubarkan ya? Sebelum FPI dibubarkan. Jadi baru HTI dibubarkan. Nah, kemudian saya waktu itu masih di Densus 88 anti teror. Moga-moga setelah pensiun tidak anti teror lagi tapi anti tekor gitu ya. Atau anti telur. Anti telur. Tapi janganlah, telur itu protein. Gitu ya. Protein. Saya tetap Satya Abraham, setiap ada negara dan pemerintahan yang sah. Ya kan? Nah, kemudian 2020 pas COVID, nah saya waktu itu Lemhanas belum lulus sudah dikontak, kemudian saya masuk di 2020 bulan Agustus kalau nggak salah. Itu sebagai Direktur Pencegahan ya BNPT RI. Kemudian di situ fenomena, dinamika politik dan lain sebagainya, akhirnya FPI dibubarkan. Kalau tadi HTI kan dibubarkan bisa menurunkan indeks potensi radikalisme dari 50% lebih menjadi 38,4. Kemudian begitu FPI dibubarkan, indeks potensi radikalisme yang sebelumnya di 2019 38,4 di 2020 akhir ya diumumkan tanggal 19 Desember di Bali oleh Kepala BNPT menjadi 12,2%. Sangat signifikan. Kemudian di 2021-2022 saat itu mencoba disurvei lagi, cuma turun
dari 12,2 menjadi 10%. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak bisa turun lagi? Ya. Sebentar. Sebelum soal pertanyaan kenapa nggak turun lagi, saya mau flashback aja ini karena kan masih agak supaya urut. Jadi kan waktu itu pernah misalnya ada baliho-baliho, baliho-baliho Rizik Sihab kan di mana-mana, terus kemudian diturunkan oleh Jenderal Dudung, gitu kan? Terus kemudian setelah juga ada fenomena pas Rizik Sihab datang dari Mekah, dari Arab gitu kan, disambut ratusan ribu atau apanya banyak sekali massa kan. Nah itu sebelum dibubarkan itu. Sebelum ya. Okay. Itu bagian daripada asbabul nuzul ya. Atau argumen atau latar belakang kenapa itu memang harus Nah, itulah jadi pembubaran HTI dan FPI itu di era pemerintahan Presiden Jokowi. Makanya ketika maaf kata ini kan Gus Sahal kan sering bahas masalah isu ijazah ya kan. Nah, barusan tadi saya tapping dengan Pak Suhadi. Gitu ya. Karena kan baru saja ada pernyataan langsung dari Pak Jokowi tentang udah itu Roy Suryo dan Tifa nggak usah prapit-prapit, langsung aja datang aja ke sidang. Ayo biar cepat. Gitu. Nantangin. Pak Jokowi nantangin. Eksplisit. Ini tayang malam ini. Ini kita tapping kan Rebu ya. Ya jadi itu bukan saja motif hukum. Tapi juga motif politik. Bahkan motif bisnis. Karena kan ratingnya jadi tinggi kan gitu. Tapi lebih daripada itu juga ada motif ideologi. Makanya di situ kan ada ex-HTI, ex-FPI dan lain sebagainya. Salah satu yang sekarang berantem itu Khozinuddin itu. Ahmad Khozinuddin. Itu kan salah satu ideolog atau HTI, propagandisnya kan? Itu. Iya. Meskipun kemudian Tifa itu kan juga itu. Berantem. Iya, betul. Oke. Ya kalau motif politiknya kan jelas lah. Yaitu kan kalau saya ditanya ini adalah fitnah murahan sebagai residu Pilpres yang dikapitalisasi untuk 2029. Kan memang realitanya begitu. Sekarang kan sudah terlihat kan. Saya harus objektif kan. Betul. Nah itulah kenapa Pak Jokowi diserang seperti itu. Tapi ya saya punya quote, Gus Sahal. Orang yang cerdas itu orang yang mampu mengambil manfaat dan hikmah dari segala keburukan. Jadi bisa jadi Pak Jokowi itu difitnah, dihantam kayak gitu mungkin ada hikmahnya juga. Benar. Iya kan? Karena apa? Beliau sabar orangnya. Ya kan, dan beliau dianggap baik oleh mayoritas terutama oleh pendukungnya. Dan soal menyerang Pak Jokowi itu kan semenjak beliau belum jadi presiden kan, dengan berbagai macam amunisi. Iya kan, soal tuduhan PKI lah, tuduhan non Muslim lah, macam-macam. Udah apa coba sebut deh, semua jenis tuduhan, jenis serangan itu sudah dilakukan. Ya tapi kalau kita melempar bola di tembok, maka yang mantul bola. Melempar kotoran di tembok, yang mantul kotoran. Ketika beliau difitnah di ini kan akhirnya kan kita semua jadi tahu kan. Betul. Seperti ini. Itu kembali hikmah semua. Tapi di era negara demokrasi kan apapun, iya kan, selama tidak melanggar hukum. Resiko itu bagian dari kan? Bagian yang harus kita terima gitu. Nah, Pak Ahmad, ini tadi ada yang belum lanjut itu soal 10%. Kan setelah ini saya mau kembali ke pembicaraan ya. Jadi dari HTI dibubarkan menjadi 38, tadinya 50 sekian kan. Terus FPI dibubarkan menjadi 12, terus kemudian turun lagi 10 apa. Nah, kenapa tadi pertanyaannya kan kenapa ini bertahan seperti itu? Yang jelas tidak mungkin 0%. Kenapa? Karena melanggar sunatullah. Nanti iblis nganggur dong. Tapi sebenarnya bisa diturunkan lebih dari bisa diturunkan di bawah 5%. Insya Allah kami jamin. Insya Allah. Kenapa? Persyaratannya hanya satu. Tegas. Larang semua ideologi transnasional ataupun lainnya yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Memang sekarang dengan
KUHP yang baru, ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, terutama di pasal 188, di situ dibunyikan, dilarang penyebarluasan dan propaganda ideologi komunisme dan ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi negara dapat dipidana, kan begitu intinya. Ya, tapi itu kan ya ibaratnya harusnya kan dibuat lex spesialis seperti undang-undang anti teror, kan begitu ya. Nah, kalau undang-undang anti teror kan larangan terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Tapi kan hulunya ini, ideologinya ini kan juga harus dilarang. Untuk undang-undang keamanan negara atau apa. Maka kalau itu dilakukan, ada instrumen ya yang melarang secara spesifik tentang ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan. Nah, maka itu kan bagus. Di era demokrasi ini kan law enforcement atau supremasi hukum. Untuk tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Satu. Yang kedua, adanya komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum di dalam law enforcement secara tegas dan adil. Jadi instrumennya harus lengkap, spesifik, jelas dan tegas. Aparat penegak hukumnya, criminal justice system, polisi, jaksa, hakim, ya, termasuk di dalam juga ada lawyer, ya, itu juga harus tegas dan lain. Itu apa sih? Ya, ini untuk mendukung stabilitas politik, mendukung Kamtibmas. Bukankah Pak Prabowo sekarang sedang mengglorifikasi Prabowonomik yang merupakan kelanjutan ataupun elaborasi dari Sumitronomik. Sumitronomik Prabowonomik kan syaratnya 3. Untuk mewujudkan kesejahteraan, ya kan, untuk mewujudkan kemajuan suatu bangsa kan 3 syaratnya. Stabilitas, terjaminnya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan keadilan ataupun pemerataan. Nah, ini kalau masih gaduh gara-gara ideologi, gara-gara ijazah kayak apa, itu kan nggak benar. Dan ini yang diterapkan oleh Tiongkok, diterapkan oleh negara-negara maju yang memang stabil. Dan itu yang kemudian menjadi mereka, misalnya kayak Cina kan bisa fokus mengejar pertumbuhan, kemajuan dalam berbagai bidang gitu. Dan kalau kita konsisten, tapi kelihatannya kok serius banget ini, serius. Gak apa-apa ya. Dan kalau kita memang konsisten, ya, kalau kita ideologi negaranya Pancasila, ya harusnya demokrasinya Pancasila, sistem ekonominya Pancasila. Ya ini kan Prabowonomik atau Sumitronomik ini kan Pancasilais banget. Iya kan? Sinkretis atau moderasi dari ideologi. Iya kan? Dan memang itu sesuatu yang memang sudah dari segi falsafah maupun jati diri bangsa kita kan memang sudah dirumuskan oleh Pak Sumitro sejak dulu gitu ya. Dan laporan Tempo kan pernah bikin edisi khusus mengenai Pak Sumitro waktu itu kan. Bagus itu yang tentang bagaimana pengembangan tentang Sumitronomik itu. Nah, tapi gini nih Pak Ahmad, kan dari segi ide, dari segi tujuan yang hendak dicapai kan memang sesuatu yang mulia dan harus didukung lah ya. Itu. Jenengan, monggo. Lah ini namanya aja seruput. Oh gitu ya? Iya. Nah, cuma kan gini, kan ada kita harus akui bahwa dalam beberapa saat terakhir ini kan misalnya ada kecemasan tentang misalnya situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Mungkin juga ada faktor geopolitik ya. Tapi juga ada faktor-faktor yang sifatnya domestik. Terus kemudian ada penegakan hukum yang dianggap tidak fair, gitu misalnya. Itu persepsi, ya. Persepsi ketidakadilan lah. Persepsi ketidakadilan. Terus ada keresahan yang meluas soal lapangan kerja, ekonomi dan seterusnya. Yang itu biasanya bisa menjadi fertile ground bagi tumbuhnya ideologi radikal, gitu loh. Nah, menurut Pak Ahmad, itu bagaimana hal-hal semacam itu jangan sampai menjadi bumerang bagi kita. Masalah itu kan harus diatasi, gitu kan. Dan jangan sampai menjadi, misalnya gini, orang kemudian berkesimpulan, wah, kalau pakai sistem demokrasi atau sistem nasional, kok
yang korupsi besar dibiarkan, yang anak maling yang kecil dikuyo-kuyo gitu misalnya. Itu kan kalau gitu pakai syariah aja deh misalnya. Okay. Kan itu menjadi orang mikir ke situ. Nah, menurut jenengan gimana? Jadi memang terorisme yang dilatar belakangi oleh paham radikalisme dan ekstremisme ini kan kejahatan, kriminalitas. Dalam teori push and pull factor teori atau teori kriminologi, ilmu kriminologi kan basic para aparat negara penegak hukum kan itu kan, termasuk para pegiat hukum kan. Terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh dua hal. Bertemunya antara niat atau faktor korelatif kriminogen dan polis hasad atau kesempatan atau peluang. Niat ketemu kesempatan jadilah kriminalitas, kejahatan. Apapun bentuknya, bisa terorisme, bahkan bisa pemberontakan dan lain sebagainya, kejahatan negara. Nah, faktor korelatif kriminogen yang memunculkan, yang memicu munculnya mens rea atau niat tadi adalah yang pertama kalau terorisme karena faktor ideologi, pemahaman agama yang menyimpang. Nah, juga bisa persepsi ketidakadilan, juga kemiskinan, juga pendidikan yang tidak terakomodir, kemudian juga kesenjangan sosial, dan diskrepansi lah dan kesempatannya, peluangnya apa? Molis hasadnya apa? Setelah ada niat, penegakan hukum yang tidak tegas, instrumen hukum yang lemah, kan? Termasuk tadi persepsi ketidakadilan kan, kalau nggak salah ada tuntutan untuk perampasan aset undang-undang itu. Nah, itu juga akan menjadi polis hasad. Gitu loh. Kita sudah berjuang untuk menurunkan indeks potensi radikalisme, tapi kalau maaf kata ini kesejahteraan, kemudian persepsi ketidakadilan tidak diatasi, ya juga potensi untuk muncul lagi. Nah, itu yang harus kita pahami. Tetapi konsep atau astacita yang diglorifikasi atau diprogramkan oleh pemerintah ini sudah bagus. Ya kan, misalnya contoh ini kayak MPG, ya kan, itu kan niatannya bagus, tujuannya mulia, bahkan mungkin ini terinspirasi oleh Al-Quran ini, ya kan ada itu kan di surat Al-Maun ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustai agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang tidak belas kasih, tidak peduli menghardik sama orang yatim, wala yahudzu ala ta'amil miskin, mereka yang tidak kasih makan orang miskin. Jangan-jangan Pak Prabowo terinspirasi ini. Ini mohon maaf Pak. Tapi ini yang menarik ini. Kemarin beberapa waktu lalu kan saya podcast juga dengan Bang Zulfan Lindan. Bang Zulfan juga mengutip gitu ya. Bisa jadi. Iya kan? Nah, cuman kembali lagi implementasinya yang harus diawasi. Betul. Dan beliau sudah konsisten kan? Tindak tegas kan gitu. Cuman mungkin harus lebih kafah gitu. Betul. Lebih tuntas ya kan. Untuk tadi untuk mereduksi atau menghilangkan persepsi ketidakadilan. Betul. Karena itu yang kemudian bisa jadi rumput kering yang mudah terbakar. Apalagi sekarang musim kemarau. Iya betul. Oke. Nah, terus ini ada hal lain ini. Ini kita ngobrolnya keasikan. Kan soal terorisme, radikalisme kan kita tahu dari segi tren kan memang menurun, melandai lah kan. Kita nggak melihat fenomena itu yang di ruang publik kan nggak lagi. Tetapi ada hal yang masih tetap dianggap mencemaskan, terutama di kalangan minoritas, yaitu intoleransi. Jadi meskipun itu sporadis, jadi kita kadang-kadang berita ada orang ibadah non Muslim, orang Kristen terutama digeruduk, gitu kan. Rumah ibadah gara-gara misalnya bangun rumah ibadah sulit sekali izinnya, terus misalnya di rumah dianggap sebagai wah rumah kok jadi ibadah. Digeruduk gitu misalnya. Kejadian-kejadian intoleransi itu masih tetap ada. Gitu ya. Dan bahkan ada yang punya data, wah itu ternyata cukup banyak gitu. Nah, gimana menurut Pak Ahmad ya? Ini relevan dengan data tadi. Dengan data radikalisme atau indeks potensi radikalisme tadi. Jadi begini.
Terorisme itu hilirnya. Oke. Levelnya, tahapannya seseorang sebelum jadi teroris itu yang pertama dia intoleran dulu. Karena paham takfiri yang dia ini. Kalau paham takfiri itu muncul kenapa? Karena adalah kalau saya dulu nih, ya kan? Karena ini curhat pengalaman saya nggak mau orang ya. Itu karena didoktrin atau diajari yang namanya tauhid salatah. Uluhiyah, rububiyah, asma wal sifat. Apa ini salah? Tidak. Ini bagus. Ya kan? Tetapi ini juga akan memunculkan yang namanya al-wala wal bara. Nah, al-wala wal bara itu yang memunculkan eksklusivitas. Jadi kelompokku yang paling benar. Minna dan minhum gitu minna minhum, melepaskan dari orang lain. Versus kelompok kalian. Nah, gitu inilah yang memunculkan paham takfiri. Sehingga intoleransi, mengkafirkan orang lain yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan, maka dia akan naik atau meningkat menjadi radikalisme. Nah, radikalisme itu adalah paham atau ideologi yang menginginkan terjadinya perubahan secara secara mengakar terhadap tatanan sosial politik yang sudah mapan. Ya kan? Nah, kemudian radikalisme ini ya dalam konteks ini kan ingin khilafah, ingin NKRI bersyariah dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dibiarkan kemudian gabung dengan kelompok jaringan teror, maka dia jadi terorisme. Levelnya begitu. Nah, sekarang kembali pertanyaannya. Soal intoleransi. Intoleransi itu kan level basic ini. Karena eksklusivitas dan paham takfiri tadi. Nah, tadi dan itu pun bisa terjadi intra-agama ya? Iya. Jadi bukan hanya dengan kelompok agama lain. Tapi di kalangan sesama sendiri. Nah, orang yang intoleran itu berarti orang yang sudah terpapar paham takfiri tadi. Takfiri itu kafir, tertutup hatinya. Sehingga yang muncul kesombongan, kebencian, merasa paling benar, merasa paling agamis, dan boleh menjas atau menghakimi orang lain yang berbeda. Mereka kan begitu. Nah, tadi kan sudah saya katakan, sampai detik ini, indeks potensi radikalisme tadi, yang salah satunya adalah di samping komitmen kebangsaannya yang tidak memiliki komitmen kebangsaan, kemudian dia eksklusif dan intoleran, ya, kemudian dia anti terhadap budaya tradisi kearifan lokal, dia pro kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, termasuk melakukan persekusi dan lain sebagainya. Ini kan masih 10%. 10% dari penduduk Indonesia, 280 juta katakanlah, berarti berapa? 28 juta. Dan mereka ini sangat militan, agresif, dan biasanya mereka juga speak up-nya itu berani sekali, dan cenderung di media sosial juga aktif mereka. Tuh, nah solusinya apa? Kan sudah saya katakan, kalau kita ingin menjamin stabilitas politik, menjamin kondusivitas Kamtipmas, menjamin keamanan negara, maka harus konsisten sebagai negara demokrasi, di mana pilar utama dari negara demokrasi di samping partisipatoris, melibatkan partisipasi masyarakat, clean and good governance, dan menghormati HAM, tapi yang paling utama adalah supremasi hukum. Nah, supremasi hukum maka harus ditunjang dengan instrumen hukum yang komplit, dengan melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, termasuk takfiri tadi kan, ideologi-ideologi kanan itu kan, dan konsisten aparat law enforcement untuk melakukan penegakan hukum dengan tegas dan adil, sehingga mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kan begitu, Mas? Nah, ini saya jadi, karena kan tadi menyebut-nyebut soal tradisi Gus dan santri ya. Monggo. Saya jadi ingat itu, hadisnya Nabi Muhammad itu tentang bahwa salah satu tanda kerusakan sebuah bangsa itu kalau orang besar dari kalian itu mencuri, maka dibebaskan, dibiarin, dicuekin. Tapi kalau orang kecilnya yang mencuri, maka itu dihukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu gitu adalah tanda-tanda kehancuran sebuah negara gitu, sebuah negeri. Nah, itu kan terutama ini ya, Pak Ahmad ya, soal
persepsi tentang atau kekecewaan publik terhadap penanganan korupsi. Kayak misalnya kita melihat Cina itu misalnya kan tegas. Mereka bisa begitu ini kan karena sikap tegas terhadap korupsi, atau Singapura gitu misalnya kan. Kan sebenarnya komitmen pemerintah kan Pak Prabowo kan bilang akan mengejar koruptor sampai ke Antartika gitu. Nah itu mungkin yang juga ditunggu publik itu. Pak Ahmad gimana komentarnya? Saya kan polisi, prajurit Bayangkara, ya terlepas pensiun atau enggak lah ya. Tapi kan prajurit Bayangkara ini punya sumpah kesetiaan. Tadi sudah saya sebutin. Yang pertama Satya Prabu. Ini dalam catur prasetya. Setia kepada negara dan pemimpinnya atau pemerintahan yang sah dan pemimpinnya. Dalam hal ini kan presiden dan seluruh level kepemimpinan. Yang kedua, hanyakan musuh. Mengenyahkan musuh-musuh negara dan musuh masyarakat. Musuh negara apa? Ya kan? Mereka-mereka yang ingin menginfiltrasi, ingin mengganti ideologi negara. Mereka yang ingin membubarkan NKRI. Mereka yang intoleran terhadap keragaman. Itu musuh negara. Koruptor. Ini musuh negara dan musuh masyarakat. Kan begitu. Kemudian yang ketiga, sumpah setianya apa? Setelah hanyakan musuh, mengenyahkan setelah Satya Prabu, kemudian mengenyahkan musuh-musuh dengan masyarakat. Yang ketiga, Gineung Pratidina. Senantiasa mengagungkan negara. Sorry, itu bahasa Jawa atau Sanskerta ya? Ini kan sumpahnya Gajah Mada. Gajah Mada itu mampu mempersatukan Nusantara sampai ke perbatasan Vietnam karena punya sumpah setia seperti itu. Karena prajurit. Nomor 3 tadi apa? Gineung Pratidina. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah bahasa Arabnya hubul waton minal iman. Senantiasa mengagungkan negara. Jadi yang dipuji, yang dibanggakan itu adalah negara kita. Patriot lah ya. Patriotisme. Baru yang keempat sumpahnya adalah tansa tresna. Tidak terikat tresna kepada sesuatu alias ikhlas berjuang untuk mengabdi bangsa, negara, dan masyarakat. Ya, kalau bahasanya Gus Sahal kan ilahi anta maksudi. Itu polisi kan prajurit Bayangkara. Nah, prajurit Bayangkara adalah prajurit Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada sehingga mampu mempersatukan Nusantara. Betul nggak? Sehingga ketika pertanyaan saya, Gajah Mada kan kuat nih. Waktu itu kalau dia ngekup Hayam Wuruk rajanya, mampu nggak kira-kira? Mestinya mampu ya. Mestinya sangat mampu. Kenapa tidak dilakukan? Karena sumpah tadi. Beliau sangat menyadari, aku Perdana Menteri, aku patih, kodratku patih. Dan kewajibanku jaga raja yang memang dikodratkan raja. Makanya saya heran, kalau ada oknum, ya, Mbah Jenderal, Mbah apa, kok mau memakzulkan. Itu saya heran aku. Padahal sumpahnya ini, betul nggak kira-kira? Ya ini mohon maaf. Ini berlaku untuk saya juga. Gitu loh. Ini pembicaraan pada level prinsip. Level prinsip. Lah, tapi gitu kan penting kan ini. Betul. Oke, nah ini bagian akhir Pak Jenderal. Ini kan mungkin closing statement lah. Jadi ini kan Pak Ahmad ini kan perannya sekarang ini setelah menangani deradikalisasi di pembinaan, di pencegahan di BNPT kan sekarang menjadi tadi itu advokasi staf khusus. Iya, yang advokasi rekonsiliasi. Nah, jadi ini gimana Anda mengaitkan soal ini dikaitkan dengan bagaimana ke depan soal dengan momentum kemerdekaan dan pripun? Bangsa Indonesia merdeka tahun 1945, 17 Agustus. Dan saat ini momentum persiapan untuk 17 Agustus. Nah, maka harapan leluhur-leluhur kita, para founding father bangsa Nusantara, negara Indonesia, adalah bangsa ini harus merdeka secara utuh, berdaulat. Artinya apa? Tidak hanya merdeka secara teritorial, tapi juga merdeka dari segala bentuk penjajahan. Baik itu penjajahan spiritual, baik itu penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena boleh kita memproklamirkan kemerdekaan kemudian kita memperingati, tapi ayo kita juga harus introspeksi. Sudahkah kita
sudahkah kita merdeka secara utuh, berdaulat sebagai bangsa Nusantara negara Indonesia secara utuh, kafah kalau bahasa agamanya. Ya, jangan hanya merdeka secara teritorial, tapi ingat pasca kemerdekaan, berdiri PBB, maka diikuti merdekanya negara-negara dunia ketiga. Maka negara-negara kolonial atau negara penjajah tidak akan rela melepaskan diri jajahnya. Mereka mungkin membiarkan negara-negara dunia ketiga itu merdeka, tapi merdeka secara teritori. Maka mereka akan membuat antitesa terhadap tesa negara-negara yang baru merdeka. Negara yang baru merdeka kan bangkit nasionalisme untuk membangun jiwa bangsanya, untuk membangun negaranya setelah sekian lama dijajah. Kan begitu tesanya. Maka negara-negara penjajah atau kolonialisme tadi, ini kaitannya geopolitik kan. Maka dia tidak akan mengkoloni secara teritori. Tapi akan mengkoloni yang kita sebut namanya neokolonialisme. Dia akan membuat antitesa nasionalisme. Apa itu? Transnasionalisme. Dengan menginfiltrasi ideologi-ideologi transnasionalisme. Kan ada khilafahisme, wahabisme, sekularisme, kapitalisme, ya kan, liberalisme, komunisme dan lain sebagainya. Maka ketika tesa ketemu antitesa, yang terjadi adalah kegaduhan, instabilitas politik. Kalau sudah gaduh tidak stabil, maka negara tidak sempat bangun, tidak maju, tidak sejahtera, maka kita tetap ketergantungan kepada mereka. Ini yang namanya neokolonialisme. Maka astagita yang diglorifikasi dan diterapkan oleh Pak Presiden Prabowo sebagai kelanjutan dari Presiden Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, maka ini harus didukung karena misalnya kemandirian pangan atau kedaulatan pangan, kemandirian atau swasembada energi, kedaulatan energi, kemudian kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka menghilangkan segala bentuk neokolonialisme. Maka harapan kita di dalam rangka peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-81, mari kita kembali kepada jati diri bangsa Nusantara negara Indonesia. Yaitu bangsa yang berjiwa moderat, wasatiyah. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kan wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan founding father bangsa Nusantara ini sudah merumuskan ideologi wasatiyah yang namanya Pancasila. Ini yang mengakomodir ya dari ideologi-ideologi transnasional tadi diambil intisarinya, digabungkan di dalam Pancasila. Maka dalam kesempatan ini kalau ada di sana mengatakan NKRI harga mati Pancasila jaya, maka izinkan saya membalik. Pancasila harga mati NKRI jaya. Kalau NKRI kan bisa nambah nanti. Siapa tahu, betul lah sih. Tapi Pancasilanya harus harga mati. Nah, saya kira gitu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nur Wahid atas obrolannya, atas diskusinya, atas pencerahannya. Dan saya kira ini semoga bukan menjadi kesempatan terakhir, kita bisa ngobrol selanjutnya. Tapi kalau pun enggak juga kan kita bisa ngobrol. Kita kan baru mau mendeklarasikan Paseban itu. Bisa dijelaskan dikit ya itu. Perlu nggak itu? Boleh Paseban itu apa? Jadi ini Paseban itu begini. Bangsa ini kan banyak ormas, bangsa ini kan heterogen plural. Sehingga potensial konfliknya kan sangat besar dari perspektif intelijen. Nah, kemudian karena tadi geopolitik atau masih merebaknya neokolonialisme dengan proksi-proksi yang ada, ini kan perlu dipererat, dipersatukan. Sehingga Paseban itu adalah akronim dari Persaudaraan Setiap Bangsa Nusantara. Jadi merupakan aliansi dari ormas-ormas ya yang berideologi nasionalis moderat, yang Pancasila harga mati NKRI jaya kan gitu. Nah, tetapi Paseban ini kan sebenarnya kan bahasa orisinil dari bangsa Nusantara kan. Paseban itu artinya tempat pertemuan agung, tempat berkumpulnya para raja, para punggawa, para kesatria, ya kan, untuk
mencari solusi, bersilaturahmi, medium kan? rekonsiliasi itu ya. Di situ. Oke. Sehingga di situ akan tercermin rekonsiliasi, segala masalah bisa diselesaikan sehingga tidak rentan untuk dipecah belah. Ya, itu kalau dalam bahasa ininya, bahasa Cak Nur, istilah yang dipakai Cak Nur dari mengutip Al-Qur'an dulu itu kalimatun sawa. Kalimatun common sawa. platform. Ya. Jadi itu yang sekarang yang baru kita bangun, dirintis oleh Pak Ahmad ya. Doakan insya Allah nanti di tahun ini bisa dideklarasikan. Itu ide menarik dan ide mulia itu Pak. Insya Allah, amin. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.